Tapi kalau tiba-tiba para ulama sebagai representasi dari kekuatan umat Islam berkumpul merundingkan Indonesia hari ini sudah terlalu jauh menyimpang, dan kemudian mereka turun ke jalan dalam bentuk konsolidasi jutaan orang. Nah, itu melampaui tafsir pemakzulan. Berarti tidak sekedar menjatuhkan kekuasaan, tapi mereka inginkan satu perubahan yang lebih revolusioner, lebih fundamental, untuk menjanjikan dan memastikan kelangsungan kebersamaan dalam konteks bernegara tidak berulang-ulang ini. Iya kan? Nanti monyet diganti, tikus naik, tikus diganti, kucing naik. Ini kan berputar-putar terus boneka-boneka. Anaknya lagi naik ini. Jadi memang saya lebih suka melihat gerakan pencerahan terus-menerus harus dilakukan. Silakan Bang Faisal. Ya, suaranya agak kecil. Saya dekat sedikit. Agak maju Bang, agak maju. Ya, saya kira apa yang dijabarkan oleh sahabat kita, Bangda kita, Bang Ishak Rafiq, Bang Erwin, itu sudah secara lugas, terang, konstruksi berpikirnya itu sesuai dengan realitas yang terjadi. Cuma saya tambah sedikit boleh, tak? Iya. Nah, tafsir soal pemakzulan itu kan datang dari dua faktor. Faktor tafsir elit atau kesadaran rakyat. Kalau hari ini isu pemakzulan itu datang dari top down, dari elit. Dia tidak muncul dari satu konsolidasi berdasarkan basis kesadaran sosial masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat menerjemahkan rasa ketidakadilan, merasa sakit hati, merasa tertindas, itu tidak dimunculkan dalam satu akselerasi konsolidasi yang muncul people power murni kan. Nah, yang bagus itu sebenarnya datang dari rakyat. Kalau misal datang dari suara Masinton, PDIP, Bang Ali Mardani, Alisera, datang dari partai-partai politik, itu tafsirnya tarik menarik pada segelintir kekuasaan saja. Saya enggak tertarik. Tapi kalau tiba-tiba para ulama sebagai representasi dari kekuatan umat Islam berkumpul merundingkan Indonesia hari ini sudah terlalu jauh menyimpang, dan kemudian mereka turun ke jalan dalam bentuk konsolidasi jutaan orang. Nah, itu melampaui tafsir pemakzulan. Berarti tidak sekedar menjatuhkan kekuasaan, tapi mereka inginkan satu perubahan yang lebih revolusioner, lebih fundamental, untuk menjanjikan dan memastikan kelangsungan kebersamaan dalam konteks bernegara tidak berulang-ulang ini. Iya kan? Nanti monyet diganti, tikus naik, tikus diganti, kucing naik. Ini kan berputar-putar terus boneka-boneka. Anaknya lagi naik ini. Jadi memang saya lebih suka melihat gerakan pencerahan terus-menerus harus dilakukan. Entah pada nanti generasi mana yang bisa mewujudkan satu perubahan fundamental, kita tunggu saja. Tetapi memang pemakzulan yang muncul bersamaan dengan harapan pilpres yang muncul ini jalan-jalan ikhtiar yang taktis saja, Ustaz Slamet. Dia tidak terlalu mengikat kesadaran yang kuat. Dia taktis. Baik nanti pemakzulan, kemudian pemilu diperpanjang, atau tidak terjadi pemakzulan, pemilu berjalan dengan koridornya, waktunya, kalendernya, ini taktis. Nah, saya lebih tertarik bagaimana rakyat ini terus-menerus dicerahkan, dia dibangkitkan atas dasar kesadaran ilmu pengetahuan, kekuatan spiritual, kemudian mereka bernegara secara berkeadilan. Bernegara secara kesadaran, bukan karena tafsir elit. Nah, nanti saya juga akan minta penjelasan-penjelasan itu dari Bang Ishak Rafiq dan Bang Erwin. Jadi saya tidak mau terlalu jauh. Saya masih terus mengamati. Saya percaya bahwa ulama dan umat kalau sudah punya satu kesadaran kolektif, maka negara ini akan selesai masalah. Nanti apakah mereka, kan ada suara juga bilang ini situasi sudah kacau, solusinya kembali ke UUD 45. Tapi kalau disurvei kepada seluruh umat Islam, mereka mengatakan ngapain kembali ke UUD 45? Konstitusi produk 45 itu kan juga berkhianat, membuka ruang pengkhianatan, penindasan dan lain-lain. Mending kembali ke Al-Quran dan hadis saja.
jauh lebih menjanjikan kan dalam tafsir negara yang baru. Nah semua perbincangan itu bagus-bagus saja menurut saya. Jadi saya mau kembalikan bola ini ke Bang Ishak Rafi. Kalkulasi partai politik dalam isu pemakzulan, apakah dimungkinkan di ujung suasana yang semakin dekat pilpres ini? Kira-kira seperti itu. Iya.